Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi sunanil hajj. Fasal dalam pembahasan mengenai sunnah-sunnah saat berhaji. Ini sebenarnya agak aneh. Kenapa? Karena berbedanya gaya kepenulisan antara Syekh Ali Ba'atiyah dan Syekh Salim. Beda vibe. Saya tidak berhak untuk mengatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Bukan itu yang saya bahas. Tapi saya bahas beda vibe dari cara penulisan. Kalau teman-teman ini adalah seorang pembaca yang ulung, ketika teman-teman nanti membaca buku ini, buku itu, kalian akan merasakan feel yang berbeda dari setiap penulis. Bahwa beliau ini punya karakter begini, beliau punya karakter begini, beliau punya karakter begini. Dan sebagaimana orang berbicara, orang menulis dan orang berbicara itu, kita bisa melihat gaya kepenulisan yang berbeda sebagaimana gaya bicara orang pun berbeda-beda. Ada yang gaya penulisannya itu nyentak terus. Kayak contohnya Syarif yang sekarang kitabnya lagi saya baca, Syarif Hatim Al-Uni hafizahullah taala. Itu beliau kalau nulis itu kayak marah-marah terus. Even saya tahu beliau gak marah, tapi cara menulisnya itu kayak tang gitu. Ngapain saya bahas ini? Oke. Nah, kenapa saya bilang bahwa gaya penulisannya berbeda? Pertama dari tata bahasa yang digunakan. Yang kedua, Syekh Salim bin Sumair itu kan dari awal gak bahas tentang sunnah-sunnahnya. Yang dibahas sama Syekh Salim itu adalah wajib-wajibnya saja. Apa saja yang penting-penting. Fardu-fardunya saja kan yang dibahas. Nah, di sini Syekh Ali membawakan sunnah-sunnahnya. Coba kita cross check. Dari bab wudu kemarin, bab sholat, bab puasa, dan seterusnya. Itu kan gak dibahas tentang sunnah-sunnahnya. Nah, cuman karena beliau menuliskan sunnahnya di sini, kita akan tuliskan sunnahnya pula. Kita akan bahas sunnahnya pula. Wa sunanul haji katsiratun. Adapun sunnah-sunnah haji itu banyak banget. Minha dan diantaranya. Ini menunjukkan bahwasannya yang akan beliau bahas ini hanya sebagian saja. Yang pertama adalah al-ityanu bi talbiyah, yaitu membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Itu loh yang lagi rame-rame biasanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laki. Allah, kangen banget saya pengen, kangen banget, seru banget. Allahu Akbar. Dan dianjurkan saat membaca talbiyah ini bagi para cowok-cowok untuk mengeraskan suaranya. Tapi kalau cewek-cewek gimana? Cewek-cewek dan unsa dan khunsa, kalau memang gak ada cowok, keraskanlah suaranya. Tapi kalau ada cowok, dianjurkan untuk mengecilkan suaranya. Begitu. Kapan talbiyah ini kemudian dibacakan? Sepanjang teman-teman ihram, bacalah talbiyah. Kecuali pada saat tawaf, kecuali pada saat sa'i, kecuali pada saat melempar jamrah tadi itu. Kenapa? Karena sudah ada ininya, sudah ada zikir-zikir khususnya. Begitu teman-teman. Kecuali juga pada tempat-tempat yang najis. Di tempat-tempat yang najis justru dimakruhkan bagi teman-teman sekalian untuk membaca talbiyah. Sebagaimana zikir-zikir pada umumnya. Yang kedua, wa taqdimu al-haji 'ala al-umrah, dan mendahulukan haji daripada umrah. Ini bagi siapa? Idza lam yakun qad adda ayyam minhuma min qabl. Kalau misal teman-teman belum pernah melakukan haji atau umrah. Teman-teman belum pernah melakukan haji, belum pernah melakukan umrah. Mana yang lebih didahulukan? Mendahulukan haji. Tapi saya pengen umrah dulu, boleh? Boleh aja, gak masalah. Pengen umrah dulu gak masalah. Tapi kalau kita berbicara secara anjuran, dianjurkan haji terlebih dahulu. Walaupun para ulama-ulama kontemporer banyak sekali yang membahas tentang ini. Salah satunya adalah Gus Baha. Gus Baha itu menganjurkan karena haji ini lama sekarang, mengingat kondisi sekarang yang sangat parah banget sekali, yang susah banget. Gus Baha justru menganjurkan untuk mendahulukan umrah. Begitu. Begitu. Wa tawaful qudumi, dan melakukan tawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Tawaf qudum itu bahasa lainnya adalah tawafut tahiyyah.
sebagaimana teman-teman ini ketika baru masuk masjid itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, tawaf qudum itu adalah versi ketika pertama kali teman-teman datang ke Makkah masuk Masjidil Haram. Teman-teman melakukan tawaf qudum. Begitu teman-teman. Tawaf qudum ini apakah dilakukan bagi setiap orang yang masuk Masjidil Haram? Tidak. Tawaf qudum ini khusus bagi orang-orang yang melakukan haji ifrad atau haji qiran, atau bagi orang-orang yang tidak ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Adapun bagi orang-orang yang melakukan haji tamattu' atau orang yang melakukan umrah, ya, maka yang dianjurkan kepada kalian itu bukan tawaf qudum tapi tawaf umrah. Masih bingung ya dengan istilah-istilah yang saya bahas tadi? Gak apa-apa. Kalau kalian catat judulnya aja. Mungkin terkesan susah bagi teman-teman. Catat judulnya aja. Catat kalau ketika saya menyebutkan qiran, tulis di catatan kalian qiran begitu. Yang penting istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu tidak aneh di telinga teman-teman sekalian. Minimal teman-teman pernah dengar. Nanti ketika kalian haji, oh ini toh yang dimaksud kadam waktu itu. Gitu teman-teman. Oke? Kemudian, wa raka'at tawafi, dan melakukan sunnah 2 rakaat tawaf. Ini dilakukan setelah tawaf. Ketika teman-teman sudah muter-muter tawaf, biasanya mutawif kalian akan mengarahkan kalian untuk membelakangi makam. Dianjurkan jadi makam. Kalau gak bisa di makam, dimanapun saja. Karena kan crowded banget. Apalagi di musim-musim haji itu. Di musim-musim tertentu itu. Di musim Ramadan contohnya. Itu, haram itu pol teman-teman. Jadi gak bisa teman-teman itu melakukan sunnah 2 rakaat di belakang makam. Kalau gak bisa di situ, gak apa-apa. Di sekitar haram aja. Kalau gak bisa di sekitar masjid maksud kami. Di pelantaran masjid itu. Kalau gak bisa, di haram. Di tanah haram. Kalau gak bisa di tanah haram, di mana? Ya udah di luar haram. Mau di rumah kalian, di Madura, di Jakarta, di Jepang, di Korea, bebas. Tapi kan itu sudah lama, gak masalah. Kalau teman-teman belum melakukan 2 rakaat, mungkin teman-teman sudah umroh nih, sudah tawaf nih sebelumnya, dan ternyata setelah tawaf, teman-teman belum melakukan sunnah tawaf. Boleh dilakukan sekarang juga. Karena gak ada batas. Batasnya apa? Mati. Batasnya adalah kematian. Selama teman-teman sekarang masih nafas, maka kalian masih punya kesempatan untuk melakukan sunnah tawaf. Nah, bangun. Kalau teman-teman mungkin udah umrah sebelumnya. Walubsu izarin waridain abyadaini, dan menggunakan izar. Izar itu sarung. Apa yang di bawah itu loh. Nah, warida dan kain penutup badan. Abyadaini yang warnanya putih. Yaitu loh pada saat teman-teman ihram, yang cowok-cowok ini maksudnya, kan pakai rida yang putih dan juga sarung yang putih. Dianjurkannya warna putih. Kalau gak ada putih apa? Bebas. Mau warna, mau batik pun, mau hitam, mau warna apapun bebas. Yang penting dianjurkannya adalah warna putih. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.